Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai infinite series. Sebelumnya perkenalkan saya Alia Khairunisa dan teman-teman lainnya. Boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Daniswara Aska Surjatmaja dengan NPM 206486140. Perkenalkan, nama saya Hanifal Ghazali dengan NPM 2006487490. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal dari 200648484. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Gunawan dengan NPM 20065789904. Perkenalkan, nama saya Raihan Bagaswardana dengan nomor NPM 2006482962. Oke, boleh di next. Kali ini akan membahas mengenai 9.3 positive series integral test, kemudian 9.4 positive series other test, 9.5 alternating series absolute convergence dan conditional convergence, 9.6 power series dan 9.7 operations on power series. Next. Dengan urutan presentasi, yang pertama Daniswara Aska, yang kedua dilanjutkan Hanif Al-Ghazali, yang ketiga Raihan Bagaswardana, yang keempat saya sendiri Alia Khairunisa, yang kelima Muhammad Raihan Gunawan, dan yang keenam Muhammad Haikal. Kepada urutan presentasi pertama, Daniswara Aska dipersilakan. Perkenalkan kembali, nama saya Daniswara Aska Surjatmaja akan menjelaskan mengenai P-series test. Nah, dengan soal determine whether the series is convergent or divergent. Dengan soal 1 ditambah 1 per akar pangkat 3, 4, dan selanjutnya. Bisa dilihat di slide tersebut. Sehingga bisa kita dapatkan dengan sigma batas atas infinity dengan batas bawah n sama dengan 1, 1 per akar pangkat 3 n kuadrat. Di sini kita asumsikan bahwa AN sama dengan 1 per akar pangkat 3 n kuadrat. Sehingga didapatkan sigma dengan batas atas infinity dengan batas bawah n sama dengan 1, 1 per n pangkat 2 per 3. Hal ini didapatkan dari akar tersebut, akar 3n kuadrat itu kalau misalnya dijadikan pecahan menjadi n pangkat 2 per 3. Sehingga P sama dengan 2 per 3. Ini kita balik lagi ke rumus dari P-series test itu sendiri yang ada di sebelah pojok kanan atas. Itu ada sigma infinity dengan batas bawah n sama dengan 1, 1 per n pangkat P. Jika P lebih besar 1, maka konvergen. Dan jika P kurang dari sama dengan 1, maka bakal divergen. Di soal ini kita mendapatkan P sama dengan 2 per 3. Sehingga bisa kita katakan P itu kurang dari sama dengan 1. Sehingga series tersebut bisa dikatakan divergen. Bisa dilihat di grafik sebelah kanan, itu grafik didapat dari penyelesaian soal tersebut. Bisa di next. Selanjutnya ada ordinary comparison test. Dengan soal determine whether the series is convergent or divergent. Dengan soal sigma batas atas infinity dengan batas bawah n sama dengan 1 n kuadrat per n pangkat 4 tambah 4. Di sini saya bakal membandingkan dengan n kuadrat per n pangkat 4 sama dengan 1 per n kuadrat. Karena di P-series itu menggunakan P-series di sini. Jadi sigma infinity dengan batas bawah n sama dengan 1 per n kuadrat. 1 per n kuadrat ini didapat dari n kuadrat per n pangkat 4 yang kalau misalnya n pangkat 4-nya naik, itu bakal dikurang jadi n pangkat min 2 dan itu bakal diturunkan jadi 1 per n kuadrat. Kalau di sini kita lihat P-series itu menunjukkan konvergen karena P lebih besar daripada 1. Di sini selanjutnya ada n kuadrat per n pangkat 4 plus 4 lebih kecil sama dengan n kuadrat per n pangkat 4 sama dengan sigma dengan batas atas infinity dengan batas bawah n sama dengan 1
1 per n kuadrat konvergen. Sehingga series dengan batas atas infinity dengan batas bawah n sama dengan 1 n kuadrat per n pangkat 4 plus 4 konvergen dengan menggunakan ordinary comparison. Jadi kita bisa lihat di sebelah kanan ada grafik yang didapatkan dari penyelesaian soal tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada limit comparison test, di mana soal yang saya ambil determine whether the series is convergent or divergent. Dengan soal sigma dengan batas atas infinity dengan batas bawah n sama dengan 0, 1 per akar n kuadrat plus 2. Dibandingkan dengan sigma dengan batas atas infinity, batas bawah n sama dengan 0, 1 per n dengan p series maka divergent karena p kurang dari sama dengan 1, karena n pangkat 1. Yang dimana tadi p series itu n pangkat p, p-nya itu yang bakal dipakai di rumus tersebut. Kita ambil an-nya di sini 1 per akar n kuadrat plus 2, itu sesuai sama yang tadi soalnya. Terus dengan bn-nya yang kita pakai yang tadi p series itu. Terus kita masukkan ke rumus limit. Jadi limit n mendekati hingga an dikali dengan 1 per bn. Nah, habis itu kita langsung substitusikan an dengan bn dengan persamaan yang kita dapat tadi. Jadi limit n mendekati infinity 1 per akar n kuadrat plus 2 dikali dengan n per 1. Jadi kita jawab dengan limit n mendekati infinity n per akar n kuadrat plus 2 dikali dengan 1 per n per akar dari 1 per n kuadrat. Hasil dari kali silang tersebut menjadi limit n mendekati infinity 1 per akar 1 ditambah 2 per n kuadrat. Yang jika kita masukkan n sama dengan infinity, kita tahu bahwa 1 tetap menjadi 1 per akar 1 juga tetap menjadi 1 ditambah 2 per n kuadrat. 2 per n kuadrat ini kalau dimasukin infinity bakal menjadi 0, sehingga kita dapatkan hasil 1 per akar 1 ditambah 0 yang dimana hasilnya adalah 1. Sehingga series tersebut bisa dikatakan divergent. Bisa dilihat di sebelah kanan grafik yang didapatkan dari penyelesaian soal tersebut. Ya, sekian dari saya, bisa dilanjutkan dengan presenter yang lain. Lalu dilanjut dengan saya, itu pertama, perkenalkan nama saya Ryan Bagaswardana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bounded sum test. Pada kali ini, di soal ini diberikan baris, yaitu bn sama dengan 1, ditambah setengah, ditambah sepertiga, ditambah titik-titik, ditambah 1 per n, dikurang len kurung n plus 1. Dengan formula yang sudah didapatkan dari soal sebelumnya atau diketahui di bawah. Apakah barisan naik dan dibatasi oleh 1? Diketahui dari soal sebelumnya, kurva Y sama dengan 1 per X, lalu kita tambahkan titik-titik dari beberapa suku pertama, BN pada kurva. Lalu dapat dilihat bahwa setiap N bertambah 1, area yang bertambah bernilai positif. Oleh karena itu, BN bisa kita anggap sebagai increasing. Seperti yang bisa kita lihat ini di sini, 0 kurang dari 1, ditambah setengah, ditambah sepertiga, ditambah titik-titik, ditambah 1 per N, dikurang len kurung N plus 1, kurang dari 1, ditambah len N kurang len kurung N plus 1. Yang didapatkan hasilnya 1 ditambah len N per N plus 1. Lalu karena didapatkan hasilnya itu N per N plus 1 kurang dari 1 dan len N plus 1 kurang dari 0, jadi BN kurang dari 1 untuk semua N dan BN dibatasi oleh 1.
bisa dilihat pada grafik di sebelah kanan ini tidak ada yang menyentuh angka 1. Boleh dilanjutkan. Lalu masuk ke soal nomor 2, yaitu absolute ratio test. Jadi pada soal ini, kita akan menggunakan absolute ratio test untuk mengklasifikasikan apakah seri sigma n sama dengan 1 sampai infinity min 1 n plus 1 n pangkat 4 per 2n, 2 pangkat n, termasuk konvergen, absolutely convergen, conditionally convergen, atau divergen. Lalu kita akan menggunakan formula absolute ratio test, yaitu dengan mencari limit mendekati tak hingga dari pembagian mutlak UN plus 1 dengan UN. Seperti yang kita bisa lihat di sini, rumusnya adalah pertama, mutlak UN plus 1 dibagi mutlak UN sama dengan n plus 1, kurung n plus 1 pangkat 4 per 2n plus 1 dibagi n pangkat 4 per 2 pangkat h. Dapatkan hasilnya yaitu kurung n plus 1 pangkat 4 dibagi 2 pangkat n pangkat 4. 2n pangkat 4, sorry. Lalu dilanjut itu limit n mendekati infinity kurung n plus 1 pangkat 4 dibagi 2n pangkat 4 sama dengan limit n mendekati infinity n pangkat 4 per n pangkat 4 ditambah 4n pangkat 3 per n pangkat 4 ditambah 6n pangkat 2 per n pangkat 4 ditambah 4n per n pangkat 4 ditambah 1 per n pangkat 4 dibagi 2n pangkat 4 per n pangkat 4. Yang didapatkan hasilnya itu setengah. Di mana setengah itu kurang dari 1. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa series ini termasuk series yang absolutely convergent. Terus bisa dilihat juga grafik di samping ini merupakan grafik sigma n sama dengan 1 mendekati infinity min 1 pangkat n plus 1 n pangkat 4 per 2n. Di sini sumbu X menunjukkan nilai n keberapa, sementara sumbu Y menunjukkan nilai dari UN. Bisa lihat di samping sini. Boleh dilanjut lagi ke slide berikutnya. Lalu di sini yang terakhir adalah alternating series. Di sini saya memakai soal yaitu n sama dengan 1, sigma n sama dengan 1 mendekati infinity min 1 pangkat n plus 1 dikali 5n plus 3 per 2n min 7. Lalu untuk mendapatkan hasilnya ini, kita bisa memulai mencarinya dengan memakai limit. Pertama, kita melimitkan n mendekati infinity dari 5n kurung 5n plus 3 kali d per dn dibagi kurung 2n min 7 dikali d per dn. Yang kita mendapatkan hasilnya yaitu limit mendekati infinity 5 per 2. Atau kita bisa tulis saja 5 per 2. Lalu, karena hasil dari limit ini tidak sama dengan 0, lalu bisa kita simpulkan bahwa alternating series ini merupakan divergen. Sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanif Al-Ghazali dari Program Studi Teknik Mesin dengan NPM 2006-487-490. Nah, pada slide kali ini terdapat sebuah soal yang diminta untuk menemukan convergence set untuk power series sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga dari x pangkat n per n kuadrat. Lalu, untuk membantu mengerjakan soal ini, sebelumnya kita perlu menggunakan absolute convergence test terlebih dahulu dengan mencari limit dari pembagian mutlak UN plus 1 dengan UN. Nah, lalu P sama dengan limit N menuju tak hingga dari mutlak UN plus 1 per UN sama dengan limit N
n menuju tak hingga dari mutlak x pangkat n plus 1 per n plus 1 kuadrat per xn x pangkat n per n kuadrat menjadi limit n menuju tak hingga dari mutlak n kuadrat x pangkat n plus 1 per x pangkat n dikali n plus 1 kuadrat menghasilkan limit n menuju tak hingga dari mutlak n kuadrat x per n kuadrat plus 2n plus 1. Hasilnya limit n menuju tak hingga dari mutlak n kuadrat x plus n kuadrat per n kuadrat plus 2n per n kuadrat plus 1n kuadrat. Nah, selanjutnya mutlak x per 1 plus 0 plus 0. Maka didapatkan hasil mutlaknya adalah mutlak x yang artinya power series convergent pada interval min 1,1. Nah, dari interval tersebut kita dapatkan yang pertama itu untuk x sama dengan min 1, an sama dengan min 1 pangkat n per n kuadrat. Alternating power series p sama dengan 2 adalah convergent. Dan untuk x sama dengan 1, an sama dengan 1 per n kuadrat, power series p sama dengan 2 juga merupakan convergent. Nah, dapat dilihat dari grafik di samping, merupakan grafik sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga dari x pangkat n per n kuadrat. Nah, untuk x sama dengan 1, sumbu x menunjukkan nilai n keberapa dan sumbu y itu menunjukkan nilai un. Dapat kita lihat grafik di samping ini, grafiknya itu didapatkan menurun dan convergent. Next slide. Nah, pada slide kali ini terdapat soal di mana kita diminta untuk mencari representasi power series untuk fx sama dengan 1 per 1 plus x. Dari geometric series yang kita biasa temukan atau kita ketahui, kita mendapat 1 per 1 min x sama dengan 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 plus dan seterusnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan bentuk yang kita inginkan seperti pada soal slide kali ini, kita akan memodifikasi dari geometric series yang telah diketahui. Caranya adalah dengan mengganti x dengan min x, sehingga x tersebut berubah menjadi positif. Dengan begitu didapat 1 per 1 plus x sama dengan 1 min x plus x kuadrat min x pangkat 3 plus x pangkat 4 min x pangkat 5 dan seterusnya sebagai representasi power series untuk fx sama dengan 1 per 1 plus x. Nah, kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa radius of convergence-nya adalah 1. Nah, bisa kita lihat di grafik di samping ini merupakan grafik fungsi dari fx sama dengan 1 per 1 plus x. Dengan sumbu x tersebut mewakili nilai x yang akan dioperasikan ke dalam fungsi dan sumbu y sebagai hasil dari pengoperasian tersebut. Grafik yang telah kita dapatkan di samping ini menunjukkan grafik yang menurun karena nilai x sebagai penyebut, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa makin besar x, makin kecil hasil yang didapat. Begitu kesimpulannya. Next slide. Nah, pada slide terakhir ini akan saya bahas di mana kita diminta untuk menjumlahkan dua fungsi, yaitu fx sama dengan ln 1 plus x dan gx sama dengan ln 1 min x. Nah, yang kita ketahui bahwa ln 1 plus x sama dengan x min x kuadrat per 2 plus x pangkat 3 per 3 min x pangkat 4 per 4 plus dan seterusnya. Itu x lebih kecil dari x lebih besar daripada min 1, tetapi x lebih kecil sama dengan 1. Nah, kemudian ln 1 plus x sama dengan min x kuadrat per 2 min x pangkat 3 per 3 min x pangkat 4 per 4 plus seterusnya. X lebih besar dari min 1 dan x lebih kecil sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan fx yang tadi dengan gx dengan cara menjumlahkan power series yang telah kita ketahui tadi. Fx plus gx sama dengan ln 1 plus x ditambah ln 1 min x sama dengan x min x kuadrat per 2 plus x pangkat 3 per 3 min x pangkat 4 per 4 plus seterusnya ditambah
min X kuadrat per 2, min X pangkat 3 per 3, min X pangkat 4 per 4, plus seterusnya. Sama dengan 2X kuadrat per 2, ditambah 2X pangkat 4 per 4, ditambah 2X pangkat 6 per 6, dan seterusnya. Menghasilkan X pangkat 2, ditambah X pangkat 4 per 2, ditambah X pangkat 6 per 3, ditambah X pangkat 8 per 4, dan seterusnya. Lalu dengan sifat len penjumlahan dapat disatukan menjadi dikali, kita mendapatkan fx plus gx sama dengan len 1 plus x plus len 1 min x sama dengan len 1 plus x dikali 1 min x sama dengan len 1 min x kuadrat. Sehingga pada hasil akhirnya kita mendapatkan len 1 min x kuadrat sama dengan x kuadrat plus x pangkat 4 per 2 plus x pangkat 6 per 3 plus x pangkat 8 per 4 dan seterusnya. Nah, pada grafik di samping kita mendapatkan nilai dari hasil power series yang kita ketahui itu adalah x sama dengan 1. Nah, kita menghitung x kuadrat plus x pangkat 4 per 2 plus x pangkat 6 per 3 plus x pangkat 8 per 4 dan seterusnya. Sumbu x menunjukkan suku keberapa dan sumbu y menunjukkan nilai dari suku tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih. Perkenalkan kembali, nama saya Alia Khairunisa dengan NPM 200648640. Nah, untuk yang pertama ini akan menjelaskan mengenai submateri 9.6 teorema A. Sebelumnya, saya akan menyebutkan kembali apa itu teorema A menurut buku Purcell, bahwa the convergence set of a power series sigma n x pangkat n is always an interval of one of the following three types. Yang pertama, the single point x sama dengan 0. Yang kedua, an interval minus r, r plus possibly one or both n point. Dan yang ketiga, the whole real line. Nah, jadi pada persamaan ke-1, kedua, dan ketiga, the series is said to have radius of convergence 0, R, dan infinite. Nah, kalau kita lihat di soal ini, dia minta find the convergence set dari sigma n sama dengan 0 infinite dalam kurung x minus 1 pangkat n per dalam kurung n plus 1 kuadrat. Nah, menggunakan absolute ratio test, maka kita peroleh P sama dengan limit n menuju infinite mutlak dalam kurung x min 1 pangkat n plus 1 per n plus 2 dibagi dalam kurung x min 1 pangkat n per n plus 1 kuadrat sama dengan limit n infinite mutlak x min 1 dikali n plus 1 kuadrat per n plus 1 kuadrat. Nah, ini hasilnya sama dengan mutlak x minus 1. Nah, maka kita peroleh kesimpulan apa baris akan konvergen apabila mutlak x minus 1 kurang dari 1, atau bisa dikatakan 0 kurang dari x kurang dari 2, dan divergen apabila mutlak x minus 1 lebih dari 1. Jadi di sini kita peroleh intervalnya adalah 0,2 dengan endpoints 0 dan 2. Nah, oleh karena itu teorema A terpenuhi di poin 1 nih, bahwa the single point-nya x sama dengan 0. Jadi next. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai teorema A 9.7. Sebelumnya, kembali saya akan sebutkan apa itu definisi dari teorema A 9.7. Bahwa suppose that suatu fungsi is the sum of a power series on an interval. Maka di sini bunyi pertama dari teoremanya adalah apabila fungsi tersebut bisa diturunkan untuk memperoleh suatu nilai. Nah, kalau dilihat di soal, di sini disebutkan find the power series representation for fx and specify the radius of convergence. Soalnya fx sama dengan 1 per 1 plus x pangkat 3. Nah, di sini maka kita akan tuliskan turunannya d per dx dalam kurung 1 per 1 plus x sama dengan 1 per 1 plus x kuadrat dikalikan turunan lagi dari 1
plus 1 per 1 min X kuadrat. Maka akan diperoleh 2 per 1 min X pangkat 3. Nah, maka 2 per 1 min X pangkat 3 ini adalah setengah dari turunan kedua dari 1 per 1 plus X. Jadi 1 per 1 plus X pangkat 3 akan sama dengan 1 ditambah 3X ditambah 6X kuadrat ditambah 10X pangkat 3 dan seterusnya. Oleh karena itu, kita peroleh radius of convergence-nya sama dengan 1. Bisa dilihat kalau dalam grafik, maka bentuknya akan seperti grafik di kanan. Boleh di next. Nah, yang terakhir mengenai teorema B 9.7, yang bunyinya adalah let fx sama dengan sigma anx pangkat n dan sebuah fungsi gx sama dengan sigma bnx pangkat n with both of these series converging at least for mutlak x kurang dari r if the operations of addition, subtraction, and multiplication are performed on this series as if they were polynomials, the resulting series will converge for mutlak x kurang dari r dan merepresentasikan fx plus gx atau fx dikurangi gx dan fx dikalikan gx. If b0 tidak sama dengan 0, the corresponding result holds for division, but we can guarantee its validity only for mutlak x sufficiently small. Nah, kalau dilihat dari soal, di sini diminta kita untuk mencari penjumlahan atau hasil dari sigma infinite n sama dengan 1, nx pangkat n. Nah, ingat kembali bahwa 1 per 1 min x itu sama dengan sigma infinite n sama dengan 0, x pangkat n. Nah, dengan menurunkan fungsi tersebut, kita akan peroleh min 1 dikurangi 1 min x kuadrat sama dengan sigma infinite n sama dengan 1 nx pangkat n minus 1. Nah, kemudian kita kalikan kedua ruas dengan x, maka nanti akan diperoleh min x kurang dari x minus 1 kuadrat sama dengan sigma infinite n minus 1 nx pangkat n. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti itu. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan dengan presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Ran Gunawan dengan NPM 200657894. Di sini saya kebagian dari subbab 9.6 teorema A dengan soal find the convergence set for the power series dari sigma n sama dengan 1 sampai limit sampai x pangkat n per n kuadrat. Jadi di sini penyelesaiannya menggunakan absolute convergence test. Bagaimana? Kita misalkan P sama dengan limit n sampai dari mutlak un plus 1 dibagi un. Maka kita akan mendapatkan dari limit n menuju mutlak dari x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 dikuadratkan dibagi x pangkat n dibagi n kuadrat. Maka kita bakalan mengolah hasilnya menjadi limit n menuju dari mutlak n kuadrat x pangkat n plus 1 dibagi x pangkat n dikali n plus 1 dikuadratkan. Diolah lagi menjadi limit n menuju mutlak n kuadrat x dibagi n kuadrat plus 2n plus 1. Maka akan didapat hasilnya dengan limit n menuju mutlak n kuadrat x dibagi n kuadrat per n kuadrat plus 2n per n kuadrat plus 1 dibagi n kuadrat. Dengan catatan demikian, pangkat yang lebih tinggi bila di bawahnya akan menghasilkan 0. Misalkan dibagi kuadrat hasilnya 0. Maka kita mendapatkan x
mutlak X dibagi 1 plus 0 plus 0 hasilnya mutlak X. Dengan demikian, mutlak X sama dengan convergence pada min 1,1. Nah, untuk X sama dengan min 1, AN sama dengan min 1 dipangkatkan oleh N dibagi N kuadrat. Maka alternating power series P sama dengan 2. Berarti konvergen. Untuk X sama dengan 1, AN sama dengan 1 per N kuadrat, maka power series-nya P sama dengan 2, konvergen. Dengan demikian didapatkan dari sigma N sama dengan 1 sampai ta hingga X pangkat N per N kuadrat, X sama dengan 1. Nah, dari penjelasan singkat yang saya jelaskan tadi, maka akan mendapatkan hasil grafik yang seperti ini. Selanjutnya, saya juga kebagian pada subbab 9.7 teorema A dengan soal find the power series representation for fx sama dengan 1 per 1 plus x. Penyelesaiannya, dari geometri series, dari 1 dibagi 1 min x akan menghasilkan 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 plus titik-titik-titik. Nah, dengan x kita substitusikan dengan min x, maka akan mendapatkan 1 dibagi 1 plus x. Nah, kan ini udah sama-sama soalnya, kita juga harus menggantikan x yang ada di dalam geometri series tadi dengan umpama tadi min x. Maka hasil yang sebelah kanannya 1 min x plus x kuadrat minus x pangkat 3 plus x pangkat 4 minus x pangkat 5 dan seterusnya akan plus minus terus. Dengan radius konvergennya 1. Maka grafik yang didapat dari fx sama dengan 1 per 1 plus x adalah sebagai berikut. Selanjutnya saya ke bagian subbab 9.7 teorema B dengan soal find power series in X4 fx sama dengan e pangkat x tangen pangkat min 1 x. Seperti yang kita ketahui, e pangkat x sama dengan 1 plus x kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah x pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah seterusnya x pangkat 4 dibagi 4 faktorial gitu. Dan tangen inverse x sama dengan x dikurang x pangkat 3 dibagi 3 ditambah x pangkat 5 dibagi 5 dikurang x pangkat 7 dibagi 7 ditambah seterusnya. Dengan catatan tandanya berubah-ubah, selang-seling, plus minus. Fx sama dengan e pangkat x dikali tangen inverse x. Maka yang kita ketahui tadi kita kalikan akan mendapatkan hasil x ditambah x kuadrat plus x pangkat 3 dibagi 6 minus x pangkat 4 dibagi 6 ditambah 3x pangkat 5 dibagi 40 ditambah seterusnya. Maka grafik yang didapat seperti yang ada di gambar kanan seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf, itu dari saya, dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari program studi Teknik Mesin Paralel dengan nomor NPM 20064844684. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai uji integral. Nah, uji integral ini digunakan untuk menentukan apakah deret dari soal yang saya buat, yaitu sigma K hingga ta hingga K sama dengan 0 hingga ta hingga
1 per K plus 3. Itu convergent atau divergent. Nah, dari cara uji integralnya, yaitu menggunakan integral. Integral dari 0 sampai infinite, 1 per K tambah 3 dk sama dengan limit T sama dengan infinite, integral 0 sampai T, 1 per K tambah 3 dk. Dan dilanjutkan lagi memakai konsep len. Maka jadinya lim T sama dengan infinite, len buka kurung K plus 3 tutup kurung lalu 0 sampai T. Dan setelah itu karena lennya ditambah maka bisa dipisah ya. Jadi lim sama dengan lim T sama dengan infinite, buka kurung len buka kurung T plus 3 tutup kurung min len 3 tutup kurung sama dengan len tutup kurung infinite tambah 3 tutup kurung minus len 3. Lalu dilanjutkan lagi dengan len infinite min len 3. Nah, setelah itu len infinite itu merupakan infinite dikurang len 3. Nah, karena infinite dikurang len 3, infinite dikurang yang lebih kecil merupakan angka yang bisa kita ketahui, yaitu ya hasilnya infinite. Nah, karena integral 0 sampai infinite 1 per K plus 3 dk sama dengan infinite, maka hasil dari sigma K sama dengan 0 hingga K hingga 1 per K plus 3 merupakan divergent. Lanjut. Tolong dilanjut. Nah, setelah itu ada uji rasio. Nah, di mana uji rasio ini untuk digunakan untuk menentukan apakah deret sigma n hingga n sama dengan 1 hingga T hingga 8 pangkat n per n, yaitu convergent atau divergent. Misal AN sama dengan 8 pangkat n per n dan AN plus 1 AN plus 1 adalah 8 pangkat n plus 1 per n plus 1. Nah, bisa dikatakan juga limit n sama dengan infinite AN plus 1 per AN sama dengan limit n sama dengan infinite 8 pangkat n plus 1 per n plus 1 dikali n per 8 pangkat n. Lalu selanjutnya limit n sama dengan infinite 8 dikali 8 pangkat n per n plus 1 dikali n per 8 pangkat n. Maka sama dengan limit n sama dengan infinite 8 per n tambah 1. Dan hasilnya itu 0. Nah, karena limit AN plus 1 per AN sama dengan 0 kurang dari 1. Maka sigma n sama dengan 1 hingga T hingga 8n per n itu konvergen. Dan ini merupakan grafik dari yang saya dapat, yaitu grafiknya mendatar dia. Karena dia konvergen. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan uji kekonvergenan mutlak. Di mana uji kekonvergenan mutlak itu digunakan untuk menentukan apakah deret sigma n sama dengan 1 hingga T hingga tutup kurung min 3/4 tutup kurung pangkat n itu convergent atau divergent. Nah, dari kesimpulannya yaitu sigma n sama dengan 1 hingga T hingga mutlak minus 3/4 pangkat n. Lalu selanjutnya itu karena dia mutlak, jadi sigma n sama dengan 1
hingga sampai tak hingga 3/4 pangkat N menjadi positif. Dan itu merupakan deret geometri tak hingga dengan rasio 0 kurang dari R kurang dari 1. Maka R-nya itu hasilnya 3/4. Nah, karena dari itu hasil dari sigma N sama dengan 1 hingga infinite 3/4 pangkat N yaitu convergent. Karena N sama dengan 1 hingga infinite, sigma N sama dengan hingga infinite mutlak min 3/4 pangkat N convergent. Maka sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga minus 3/4 pangkat N juga convergent. Dan berikut grafik dari yang saya dapat. Sekian dari saya. Karena sudah semuanya mempresentasikan, maka sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.